Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan pada pembahasan selanjutnya berkaitan dengan mengaku sebagai maharaja di raja, Malikul Mulk, ya, Malikul Mulk. Di sini Syaukalawi menukil sebuah dalil berkaitan dengan masalah ini. Akan tetapi sebelumnya kita akan memberikan pengantar dulu, ya. Apa sih itu Malikul Mulk atau makna dari maharaja di raja, ya? Jika kita perhatikan gelar maharaja di raja itu adalah gelar, ya, yang bermakna raja dari segala raja atau penguasa yang tertinggi dari raja-raja yang ada. Jadi gelar maharaja di raja, ya, ini mencerminkan apa? Mencerminkan kekuasaan tertinggi, otoritas mutlak, dan kedudukan yang tidak bisa dibandingkan dengan penguasa lainnya. Artinya apa? Ini raja, 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 linear kan? Tapi dia mengaku maharaja di raja, maha, tidak boleh, ya. Karena ketika seseorang itu mengaku sebagai Malikul Mulk atau mengaku sebagai maharaja di raja, meskipun secara dia tidak mengucapkannya secara tegas, maksudnya dia hanya maksudnya saya raja, penguasa tertinggi dari raja yang ada. Malikul Mulk, dia mengaku maharaja di raja. Maka secara tidak langsung sama dengan apa yang dikatakan Fir'aun. Karena ingat, maharaja di raja ini hanya pantas disematkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ada orang yang mengatakan dirinya itu maharaja di raja, maka dia mendudukan dirinya setara dengan Allah. Nggak beda jauh dengan apa yang dikatakan Fir'aun. Ana rabbukumul a'la, kata Fir'aun. Aku adalah Rob yang yang maha tinggi. Kalau Fir'aun mengatakannya secara tegas, aku Tuhanmu yang tinggi. Tapi kalau orang mengatakan, aku maharaja di raja, dia seolah-olah mengaku sebagai Tuhan, mendudukan dirinya sejajar dengan Allah, tapi tidak secara tegas. Karena sifat Malikul Mulk atau maharaja di raja itu adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Ketika ada orang yang mengklaim gelar maharaja di raja dan disematkan kepada dirinya, maka otomatis dia menyematkan sifat yang hanya boleh dimiliki oleh Allah dan dia sematkan itu pada dirinya. Ya, artinya apa? Dia mendudukan dirinya, menyamakan dirinya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan mendudukan diri, menyamakan diri ya dengan Allah Subhanahu wa taala ini luar biasa dosa besar. Ya. Nah, dalam hadis qudsi ya, ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasul Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, Al-izzu izari wal kibriya uridai. Faman na'ani ahidan minhuma fazabtuhu finnar. Keagungan adalah sarungku, kata Allah, dan kebesaran adalah selendangku. Barang siapa yang menandingiku dalam salah satu dari keduanya, maka aku akan lemparkan dia ke dalam neraka. Ini diriwayatkan oleh Muslim. Hadis ini sebetulnya berkaitan dengan kesombongan. Kita dilarang untuk sombong karena sombong itu hanya boleh disematkan kepada Allah. Ya, Al-Mutakabbir, yang maha sombong, hanya boleh disematkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sombong, Al-Mutakabbir itu adalah sifat Allah Subhanahu wa taala, nama Allah Subhanahu wa taala.
hanya boleh disematkan kepada Allah. Bayangkan jika ada orang yang sombong, artinya dia menyifati dirinya sebagaimana sifat Allah Subhanahu wa taala. Boleh tidak? Tidak boleh. Begitu juga maharaja diraja. Sifat itu hanya boleh disematkan kepada Allah dan tidak ada satu makhluk pun yang boleh menyematkan itu kepada diri. Maka kata Allah, siapa saja yang menyematkan sifat ya, yang khusus untuk Allah, rupanya dia sematkan untuk dirinya, maka Allah akan lemparkan ia ke dalam neraka. Maka ini adalah ancaman yang dahsyat. Ini adalah ancaman yang dahsyat. Teman-teman sekalian, ya jadi Malikul Mulk ini adalah boleh hanya disematkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam Ali Imran ayat 26. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir." Kata Allah. Katakanlah, ya Allah pemilik segala kekuasaan, Malikul Mulk. Engkau memberikan kekuasaan kepada siapa yang engkau kehendaki dan mencabut kekuasaan dari siapa yang engkau kehendaki. Ya. Maka ini menunjukkan bahwasanya Allah itu apa? Malikul Mulk, Maharaja di Raja. Sifat yang khusus hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada seorang makhluk pun yang boleh menyematkan gelar ini pada diri. Kemudian dalam hadis Nabi SAW, dan ini merupakan dalil yang dinukil oleh Syekh Pahlawi dalam tulisannya. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? Ishtadda ghadabullahu ala man za'ama annahu malikul amlak la mulka illallah. Allah itu sangat murka kepada orang yang mengaku sebagai maharaja di raja, malikul mulk. Ya. Tidak ada raja yang hakiki selain Allah Subhanahu wa taala. Ini diriwayatkan oleh Ahmad. Teman-teman sekalian, ya jadi di sini Nabi SAW mengabarkan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu murka dengan orang yang menyematkan gelar atau mengaku sebagai maharaja di raja. Karena dia menyematkan sifat yang tidak pantas untuk dirinya. Dia sifatkan kepada dirinya. Sedangkan sifat itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan murka dengan orang yang menyematkan gelar maharaja di raja pada dirinya. Taib, itu adalah dalil yang dinukil oleh Syekh Pahlawi di dalam tulisan. Kemudian, ya, kita akan tambahkan sejumlah dalil lainnya. Nabi SAW mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Anal maliku, anal maliku. Aina malukul ar? Akulah raja, akulah raja. Di mana raja-raja bumi?" kata Allah. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Allah itu adalah penguasa yang hakiki. Tidak ada satu makhluk pun yang bisa menyamai kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada. Maka menyematkan gelar maharaja di raja pada diri seseorang itu tidak boleh sama sekali. Karena secara hakikat Allah Subhanahu wa taala yang hakiki dengan kekuasaannya. Dan hadis ini ada menegaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah raja yang hakiki. Raja yang hakiki. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala yang paling berhak atas gelar kebesaran itu. Kemudian Quran surah Al-A'raf ayat 180. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ih sayujzauna ma kanu ya'malun." Hanya milik Allah asmaul husna. Maka mohonlah kepadanya dengan menyebut asmaul husna itu
dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapatkan balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Jadi ayat ini merupakan pemutus bahwasanya Asma al-Husna, al-Asma'ul Husna itu tidak bisa dimiliki oleh manusia, tetapi nama itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Tidak ada yang berhak memiliki sifat yang khusus untuk Allah kecuali Allah sendiri. Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Oke, di dunia ini memang ada raja, akan tetapi ya, mereka tidak sama kedudukannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka adalah raja dunia, sedangkan Allah adalah Malikul Mulk, Maharaja di raja. Allah lah penguasa yang sebenarnya. Bahkan terhadap diri seorang raja, diri seorang presiden sekalipun. Allah adalah penguasanya. Teman-teman dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ya, penting kita untuk memperhatikan sikap kita, perbuatan kita. Jangan sampai kita menyematkan sifat yang khusus untuk Allah Subhanahu wa taala kemudian kita sematkan kepada diri kita. Karena kita mesti tahu dan sadar bahwa sifat yang dikhususkan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka itu sifat Allah Subhanahu wa taala. Nama yang dikhususkan untuk Allah, maka itu hanya nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang boleh bagi kita hanya menisbatkan kita adalah hamba dari raja yang hakiki itu Allah Subhanahu wa taala. Misalnya apa? Abdul Malik misalnya. Hamba dari ya, raja di raja. Maksudnya hamba Allah Subhanahu wa taala Abdul Malik itu boleh. Sehingga boleh kita mengatakan ana Abdul Malik. Boleh. Tapi kalau mengaku sebagai maharaja di raja itu enggak boleh. Teman-teman makan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Demikian kajian kita berkaitan dengan masalah memancing kemarahan sesama muslim atau memancing kemarahan orang soleh tanpa alasan yang benar, kemudian mengaku sebagai maharaja di raja Malikul Mulk ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua untuk senantiasa kita istiqomah berjalan di atas sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua agar kita senantiasa sabar atas segala ujian yang Allah berikan kepada kita. Ya, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang keliru datangnya dari anak pribadi. Allah dan Rasulnya tentu terlepas dari kekeliruan itu. Baik, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.